Shalom. Luar biasa. Gerimis, hujan, masih penuh. Haleluya, memang MCC BSD. B itu apa? Berani. S itu apa? Setia. D itu apa? Apa ya? Dedikasi. Nah, cakep. Bapak Ibu, kita sudah hari ke-12 di bulan Januari. 12 angka bagus ya. Ya. Suku Israel ada 12, murid Yesus ada 12, ada orang yang disembuhkan Yesus setelah 12 tahun sakit, ada 12 nabi kecil, apalagi yang 12? 0% 12 kali. Pajak, barang mewah, PPN 12%, 12 angka luar biasa. Kita masih di awal tahun. Dan apa yang kita perlukan untuk 2025? Tidak ada yang menjanjikan 2025 secara umum itu bagus. Bapak Ibu kalau baca begitu banyak berita, begitu banyak analisa, 2025 akan makin sulit ini dan itu. Belum apa-apa, bencana alam di mana-mana, kebakaran di mana-mana, banjir di mana-mana. Bapak Ibu. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita penyertaan yang sempurna. Bukan masalahnya yang diringankan. Sebagian besar dari cara Tuhan membentuk kita bukan masalah yang diangkat. Walaupun Tuhan bisa melakukan itu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah kita diperkuat. Nah, bagaimana Tuhan memperkuat kita? Ada banyak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tiap hari baca Alkitab, berdoa. Kita ada We Pray, ada Daily Devotion. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara mengenai bertumbuh di antara 2 hari Minggu. Mengapa judulnya agak beda sedikit dan agak panjang. Di hari Minggu seperti ini biasanya kita penuh semangat ya. Kalau Pak Gem sudah khotbah, Pak Gem tuh kalau khotbah kan ke kiri, ke kanan gitu ya. Kadang-kadang suaranya naik, bukan marah, bukan, mau menekankan betapa pentingnya sesuatu. Dan kita pulang dengan hati yang gembira semua, bersyukur, lewat di depan. Pak Gem, terima kasih Pak Gem, firman-Nya luar biasa. Kemudian begitu kita masuk ke dalam dunia sebenarnya, tantangan, ujian, cobaan. Dan ketika kita tidak diperkuat, kita mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tertatih-tatih menghadapi kehidupan, menghadapi keluarga, tantangan, ujian, cobaan, debt collector. Ya, Sabtu sudah mengap-megap, Minggu ketemu lagi, aduh, dikuatkan lagi. Itulah sebabnya Tuhan sudah mengukur 7 hari memang. Kita harus ketemu lagi. Tapi di antara minggu ke minggu, bagaimana kita bisa bertumbuh? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak yang bisa membuat kita bertumbuh hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa kita, pagi ada We Pray jam 5, 6 hari. Ada DBR, tapi rata-rata itu pribadi. Daily Devotion, walaupun ada beberapa keluarga Daily Devotion didengarkan sama-sama. Saya tahun ini sudah mulai dengan keluarga Daily Devotion kami tayangkan di TV. Kemudian kami tonton bersama, sedang pakai cara itu sehingga bisa ditonton bersama, memastikan bahwa semua nonton. Ada lagi cara Tuhan untuk menguatkan kita. Ingat, ini untuk kita. Yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh di antara 2 hari Minggu. Ya, manusia itu makhluk sosial Bapak Ibu. Ini nama-nama yang saya tampilkan ini hanya sebagian kecil aja. Orang-orang, baik anak Tuhan maupun bukan, zaman dahulu dan zaman agak dahulu dan zaman sekarang yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Ya. Manusia itu butuh sesamanya. Namun jika Bapak Ibu meragukan semua pendapat mereka, Alkitab sudah mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Yang paling terkenal ayatnya apa? Tidak baik manusia itu sendirian. Kemudian dan seterusnya. Ya, jadi manusia itu harus berinteraksi. Tuhan sudah menciptakan nature kita, DNA kita seperti itu. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus memakai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa manusia harus bertemu dengan sesamanya. Bayangkan kalau orang tinggal di hutan sendirian, katanya kalau lagi punya masalah ya, wah aku ke hutan aja lah tinggal sendirian. Siapa bilang? Makin sulit, mau curhat sama siapa? Curhat sama macan, ya. Curhat sama kambing. Kambing lagi tren di rumah saya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita perlu sesama kita untuk bertumbuh. Ya. Nah, kita akan belajar dari 2 kisah
yang jaraknya kira-kira 40-50 tahun. Ya. Yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2:41-47. Ya, ini mengenai jemaat mula-mula. Oh, saya senang hari ini. Ada jemaat mula-mula datang yang duduk di sebelah saya, Kotoni. Welcome ya. Ya, semoga saya jadi welcome back. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini jemaat mula-mula. Yesus naik, murid-murid disuruh tunggu di Yerusalem, 40 hari turun Roh Kudus, kemudian mereka berbahasa. Ada yang bilang itu bahasa roh, ada yang bilang itu berbahasa lain-lain. Kemudian Petrus berbicara, Petrus berkhotbah mengenai Yesus, dan di saat itu 3.000 orang langsung bertobat. Ini kejadiannya kira-kira tahun 30 Masehi. Ya. Baru yang kedua kita akan lihat dari Ibrani. Ini jaraknya kira-kira 40-50 tahun. Kitab Ibrani, surat Ibrani namanya Ibrani. Ibrani itu Hebrew. Hebrew itu Yahudi, Israel. Ditulis oleh kemungkinan besar, Bagem nanti tolong koreksi ya. Kemungkinan besar Paulus. Sangat amat mungkin Paulus, tapi dia tidak menulis. Biasanya kan kalau surat itu ditulis di depannya. Surat dari, ini enggak ditulis. Tapi gaya bahasanya, itu gaya bahasa yang berpendidikan. Paulus. Atau orang yang sangat amat dekat dengan Paulus. Menulis surat Ibrani. Kenapa namanya Ibrani? Surat ini ditujukan kepada jemaat Yahudi Kristen. Yang sedang mengalami persekusi. Kemungkinan surat ini ditulis kepada 3 daerah. Kemungkinan besar kepada jemaat di Yerusalem, orang Yahudi yang jadi Kristen, tantangannya luar biasa. Bayangkan ribuan tahun mereka Taurat, kemudian ada Yesus yang dianggap sebagai penjahat sebenarnya, dan orang-orang mulai percaya kepadanya. Tantangannya luar biasa. Atau kemungkinan surat ini diberikan kepada jemaat Yahudi di Roma. Sama, tantangannya luar biasa. Atau di Asia Kecil. Ya. Tapi intinya surat ini ditujukan kepada jemaat Yahudi yang Kristen. Bapak Ibu sudah terima handout ya. Nanti di antara ayat itu ada garis-garis kosong, Bapak Ibu bisa isi sesuai apa yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, 2 kejadian ini jaraknya yang 30, 40, 50 tahun, benang merahnya adalah sama-sama jemaat yang sedang mengalami perlawanan. Yang di Yerusalem, yang di Kisah Para Rasul mungkin belum terlalu besar, tapi mereka adalah murid-murid Yesus yang baru saja disalib. Jadi masih ada orang-orang yang menekan mereka, yang mencari mereka, yang menyiksa mereka. Dan mereka bisa bertumbuh, 3.000 itu menjadi lebih banyak karena mereka punya komunitas-komunitas kecil. Demikian juga surat Ibrani kepada jemaat Yahudi yang sudah Kristen. Mereka lebih besar lagi tantangannya karena perlawanan terhadap mereka semakin banyak. Di Roma itu sampai dibakar-bakar dan lain sebagainya. Mereka dijadikan obor. Jadi habis mati ditancepin di tiang, ditaruh di jalan, dibakar. Badan yang mengandung minyak ini jadi api untuk obor. Dan surat ini ditulis. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari 2 kejadian yang sepertinya jauh berbeda? Solusinya adalah sama, mereka bisa bertahan karena ada komunitas. Ya, kita mulai dari yang Kisah Para Rasul. Jadi orang-orang yang menerima perkataannya itu perkataannya Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu bisa isi 3.000 jiwa sekali khotbah Petrus. Ya. Karena Petrus bisa meyakinkan mereka dengan bantuan Roh Kudus. Bapak Ibu jangan takut kalau menyampaikan firman Tuhan, perkataan kita mungkin biasa saja, tapi ketika ada Roh Kudus itu menjadi luar biasa. Nah, di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini yang membuat mereka menjadi kuat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Zaman itu belum ada Alkitab. Zaman itu belum ada Injil. Jadi dasar pengajaran mereka adalah pengajaran rasul. Karena mereka tidak memakai Taurat untuk sementara. Rasul yang mengajar. Dan mereka bertekun. Bapak Ibu tahu arti kata tekun ya. Melakukan terus-menerus. Dengan tidak menyerah. Bukan hanya di awal, tapi melakukan terus-menerus. Dan dalam persekutuan, kalau dipisah kata-katanya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan.
Koinonia. Persekutuan itu bukan hanya persekutuan ngumpul saja, tapi persekutuan yang saling menguatkan. Bahasa aslinya artinya itu. Saling menguatkan, saling menghibur, saling mengingatkan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, saya sudah research, saya baca, saya tanya AI, 3.000 itu bukan ngumpul sekaligus. Bagaimana bisa berinteraksi? Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan belakang. Lihat aja, saya nggak minta salaman, saya nggak minta tos. Bapak Ibu lihat kiri kanan dan belakang. Lihat, silakan dilihat, nggak apa-apa, kiri kanan belakang. Ya, rata-rata kenal ya. Hampir semua saling kenal ya. Bayangkan kalau Tuhan izinkan kita menjadi 3.000. Haleluya. Siap-siap ya Pak Gem ya. Ya. Begitu menjadi 3.000, orang-orang bisa nggak saling kenal. Ini siapa ya? Itu siapa ya? Apalagi kalau Bapak Ibu mencoba duduk yang berpindah. Kita itu kan terbiasa ya. Kalau hari Minggu duduknya hampir selalu sama. Ya, kapan-kapan kita akan bikin sebuah game ya mungkin ya Pak Gem ya. Begitu mulai, semua harus acak langsung. Biar bingung. Karena masing-masing selalu menempati kursinya masing-masing. Sudah ada namanya kalau nggak salah. Pak Anton di sini. Ini di sini ya toh. Bu Kiki di sini saya. Sudah ada namanya, ada labelnya, ada pinnya. Nah, kalau kita sudah 3.000, sudah nggak saling mengenal. Terus bagaimana kita bisa diketahui, disapa, diingat? Komunitas kecil yang bisa melakukan itu. Saya tumbuh dari sebuah gereja yang 7 orang di garasi, kemudian 10 orang, 15 orang di ruang tamunya gembalanya, kemudian pindah ke garasi, ruang tamu, rumah, baru dia buka awning. Awning itu kira-kira 300, 400, 5 orang, baru dia buka gereja lagi, kemudian gerejanya bertumbuh sekali ibadah bisa 25.000. Saya tumbuh di gereja itu. Gimana saling kenal? Enggak ada. Datang ucuk, duduk, ya firmannya, ya, pulang. Saya tidak bisa menolong orang yang mungkin punya masalah, saya juga punya masalah, mungkin enggak ada yang bisa mengingatkan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan pertumbuhan seperti ini, 3.000 bahkan lebih, bagaimana kita bisa saling kenal? Komunitas. Ya, dikatakan mereka berkumpul, selalu berkumpul, bukan sekali, 2 kali, bukan ketika ingin, bukan ketika ada waktu. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu artinya apa? Bersyukur. Ya, roti itu tanda berkat dari Tuhan. Ketika dimakan bersama, itu ada ucapan syukur. Ini loh roti pemberian Tuhan. Kemudian berdoa, saling mendoakan. Ya, di ayat 43, saya loncat di ayat 43 ya, maka ketakutanlah mereka semua. Itu ketakutan bukan takut kayak lihat setan, tapi takut takjub. Ya, kita masuk ke ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ingat tadi saya bilang, mereka sedang menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Mereka dikejar-kejar, disiksa. Mereka dibilang hilang, sesat, kafir. Dan bagaimana mereka bisa tumbuh? Mereka bersatu dalam komunitasnya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jangan salah sangka Bapak Ibu, bukan sudah tidak ada kepemilikan. Tidak, ini berbicara mengenai semangat. Ada yang baca ini terus bilang, loh sudah gak punya apa-apa ya? Ya. Kayak komunis-komunis gitu, komunis aja nggak begitu. Tetap ada kepemilikan pribadi. Tapi semua tahu bahwa ini pemberian Tuhan. Gitu loh. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya, harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan mereka. Ini jika dibaca menjadi sebuah kesatuan, artinya apa? Ketika dibutuhkan, mereka, dan tentu saja kita belajar dari sini, bagaimana untuk menolong orang lain. Dengan apa yang kita punya, sesuai keperluannya. Mengapa mereka bisa sekuat itu? Karena mereka melakukan itu. Ketika ada yang punya masalah, perlu dibantu secukupnya. Sering saya sampaikan dari sini. Bapak Ibu punya apa? Punya data? Kirim doa, kirim ayat. Bapak Ibu punya apa? Punya waktu. Datengin, doakan. Katakanlah misalnya kebutuhannya materi. Bapak Ibu enggak punya.
Tapi ketika diajak berdiskusi atau dibantu carikan pertemukan lagi dengan orang lain, selalu ada yang bisa kita lakukan. Itu prinsip dari ayat 24. Ayat 44. Membagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu yang membuat sebuah komunitas bertumbuh. Ya. Ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jangan salah baca juga. Bukannya mereka nggak ada kegiatan terus 3.000 itu berkumpul setiap hari di bait Allah, tidak begitu. Walaupun dalam hitungan bait Allah pada zaman itu yang sudah dibikin bagus oleh Herodes juga ada bagusnya Bapak Ibu. Dia juga membuat bait Allah lebih indah. Bait Allah itu kalau di pelataran itu Yard of the Gentile, orang non-Yahudi boleh masuk, itu 500 kali 300 meter. 150.000 meter persegi, 15 hektar. Jadi kalau pelatarannya aja pada saat itu nampung kira-kira 200.000 orang lah bisa. Ya. Kalau perayaan Paskah itu Yerusalem bisa didatengin sampai 1 juta orang, 200 orang non-Yahudi bisa masuk. Tapi setelah itu masuk lagi ke dalamnya, itu sudah lebih kecil, itu hanya untuk orang Yahudi. 3.000 nggak cukup. Dikatakan di sini, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, artinya ada dari mereka yang datang ke bait Allah dan bertemu di sana. Mungkin kalau karena rumahnya kecil, mereka bertemu di sana. Ya. Kalau saya bilang di depan rumah Pak Boas selalu ada polisi menjaga. Bukan berarti polisinya satu, tapi polisinya bergantian menjaga. Ketika mereka tiap hari berkumpul, bukan orang yang sama. Mereka juga punya urusan, mereka pedagang, mereka petani, mereka prajurit dan lain sebagainya. Zaman itu belum ada prajurit ya. Tapi mereka menyempatkan waktu untuk datang ke bait Allah. Karena ada apa? Ada diskusi di sana. Ada yang menguatkan di sana. Ketemu komunitasnya di sana. Karena nggak bisa janjian lewat WhatsApp, nggak bisa nelpon. Jadi udah janjiannya, hari ini nanti ketemu ya di bait Allah. Oke. Kemudian ayat 46b. Mereka, kembali lagi nih, ini bicara rumah. Jadi mereka ketemunya di 2 tempat. Di bait Allah mereka bertemu, di rumah mereka bertemu. Komunitas yang kuat harusnya seperti itu. Hari Minggu ketemu di gereja, bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, saling menegur, menyapa, mengenal lebih lagi, tahu program gereja, tahu pengumuman gereja, tahu perkembangan gereja. Namun di hari-hari yang lain mereka bertemu. Mereka memecahkan roti, sekali lagi memecahkan roti artinya bersyukur, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing secara maaf. Tadi sudah pindah ya. Oh itu. Ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan tulus hati. Kenapa tulus hatinya mesti ditulis? Karena mereka melakukannya untuk kebaikan orang lain tanpa meminta ada imbalan. Ya. Memecah roti mereka bersyukur di rumah masing-masing secara bergilir, gantian, mau di mana. Nah, dengan tulus hati, kemudian penutupnya nih, ayat 247a itu, sambil memuji Allah. Jadi komunitas yang kuat itu bertemu di bait Allah, bertemu di luar bait Allah, di rumah masing-masing, saling menguatkan, bersyukur, berdoa, dan memuji Tuhan. Kita perlu memuji Tuhan, sangat perlu. Karena dia baik. Ya. 47b, dan mereka disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang. Kenapa disukai? Karena mereka membawa solusi. Melalui komunitas mereka banyak orang ditolong, banyak orang dibantu, banyak orang hidupnya berubah.
Ketika orang lain melihat itu, mereka menjadi suka. Aduh, kelompok itu ya, kalau saya ke sana, mereka mendengarkan, mereka mendoakan, mereka membantu mencarikan solusi, walaupun solusinya mungkin tidak sama dengan yang diinginkan. Semua orang sakit selalu minta sembuh. Solusi Tuhan kan tidak selalu itu, tapi bisa itu. Tapi ketika ada yang datang menjenguk, berdoa, mendoakan, memberikan firman yang menguatkan, itu sudah membuat hati senang, hati gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, mereka disenangi semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang menambahkan jumlah? Tuhan. Siapa yang menambahkan pertumbuhan jemaat? Tuhan yang tambahkan, Tuhan yang kirimkan. Tuhan kirim berdasarkan apa? Kesiapan. Jadi mari, jangan dibalik ya saudara. Kita tunggu jemaat banyak, baru kita layani. Tuhan gak kirim. Apa yang ada, yang di depan kita, di tangan kita, itu kita layani. Dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan tambahkan. Tuhan kirimkan. Bisa tanya Kotoni nih jemaat mula-mula. Dulu kita setengah mungkin jumlahnya. Kosong kursi, direnggang-renggangin, dijauh-jauhin, duduknya dikasih jarak, kelihatan. Ini masih awal. Tapi ketika kita bertekun, kita melayani, ya dengan segala tantangan, ujian, cobaan, pelayanan itu tidak mudah ya. Ya, pelayanan itu apa, Pak Gem? Telan ludah, ulus dada. Enggak. Saya enggak curhat. Tapi Bapak Ibu, ketika kita melayani dan Tuhan mulai kirimkan. Tuhan mulai kirimkan. Ya, saya berdoa ini tanpa seizin Pak Gem. Ya, mungkin kita sudah waktunya entah kapan sudah bisa 2 kali ibadah. Kalau ini sudah penuh. Ya. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan akan menambah. Tapi Tuhan mau lihat dengan apa yang ada, apa yang kita lakukan. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang kedua tadi kitabnya Ibrani. Sekali lagi surat ini ditujukan kepada orang Kristen. Orang yang baru jadi Kristen, orang Yahudi lagi. Yang begitu kerasnya dengan Taurat menjadi Kristen. Begitu banyak tantangan, persekusi, siksaan. Dan surat Ibrani ini intinya ada 2. Yang pertama menunjukkan superiornya keselamatan melalui Yesus. Ibrani bilang sudah enggak perlu korban-korban. Kalau mau selamat bukan dengan korban, tapi dengan percaya. Sudah ada imam besar yang kita punya. Sudah ada tirai yang membuka dari ruang kudus ke ruang maha kudus, yaitu ketika Yesus mati dan bangkit. Sudah tidak perlu korban lagi, Yesus sudah jadi korban. Sudah tidak perlu imam besar lagi, Yesus imam besar kita. Itu yang pertama di Ibrani. Dan yang kedua, seperti salib. Ada yang ke atas, ada yang ke samping. Ibrani mengajarkan bahwa bertumbuh itu melalui komunitas. Ya. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita, ada kata dan, ya berarti sebelumnya ada kalimat. Sebelumnya itu yang menjelaskan tadi yang saya bilang, mengenai superioritas Yesus sebagai korban. Ya. Baru kemudian penulis mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Yang saya tekankan di sini salingnya. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam bahasa aslinya, saling memperhatikan ini bukannya sekedar melihat. Ya, dalam bahasa aslinya, ini aktif melakukannya. Bahkan dalam bahasa aslinya, itu dipakai untuk hal yang negatif pun bisa. Artinya selalu berusaha untuk melakukan. Saling memperhatikan. Kita semua punya masalah Bapak Ibu ya. Ada yang punya masalah kesehatan, keuangan, pekerjaan, hubungan, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik. Semua punya masalah. Tapi kita juga belajar. Salah satu cara untuk kita
ditolong oleh Tuhan keluar dari masalah adalah ketika kita menolong orang lain. Dan kalau kita memperhatikan seperti ini, saling memperhatikan, maka kita tahu bagaimana kita bisa menolong orang lain. Kalau Bapak Ibu lihat Ibu A, Bapak B diajak ngobrol 2-3 kali. Kalau dalam komunitas kita ya, yang namanya home, itu ada namanya kesaksian. Ketika orang bersaksi, kita langsung tahu apa yang menjadi masalahnya. Dan kalau kita memperhatikan, kita bisa memberikan solusinya. Di ayat 10, pasal 10 ayat 25 Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Di sini kata janganlah itu juga keras. Betul-betul melarang. Jangan. Jadi jangan ini bukan jangan untuk kebaikan si pemberi perintah. Jangan ini untuk kebaikan si penerima perintah. Kalau saya bilang, jangan ambil makanan saya. Itu kan untuk kebaikan saya. Itu makanan saya masih lapar, tolong jangan diambil. Tapi kalau saya bilang, jangan keluar tengah malam di daerah A, di daerah B. Itu bukan untuk kebaikan saya. Untuk kebaikan, misalnya saya bilang, Jordan jangan pulang jam 2 malam. Ya toh? Ya toh? Di daerah Tangerang yang sebelah selatan, Pamulang. Tersinggung orang Pamulang nanti. Ya toh? Itu untuk kebaikan itu. Kata janganlah di sini, itu untuk kebaikan si penerima. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan. Kenapa ada yang membiasakan itu? Kenapa ada yang terbiasa di beberapa orang? Ini adalah orang yang terhilang pelan-pelan. Ketika mereka menerima tantangan, menerima ujian, ketika mereka mengalami siksaan, mereka nggak datang sekali. Sekali nggak datang, kayaknya oke, mereka nggak datang 2 kali. Mereka nggak bertemu 3 kali. Mereka nggak bertemu 4 kali. Tahu-tahu sudah hilang. Yang mau bantu juga bingung, orangnya sudah nggak pernah muncul, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ketika ada halangan tidak bisa hadir, dan membuat Tuhan tidak bisa menolong. Tapi marilah kita saling, sekali lagi ada kata saling di sini, menasehati. Saling memberitahukan apa yang baik. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan dengan giat karena kita tidak tahu. Bisa saja besok, minggu depan. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 10 tahun lagi, 2000 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Ya, itulah cara kita berkomunitas, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau bertumbuh di antara 2 hari Minggu, cara terbaik adalah kita berada dalam komunitas kasih. Komunitas yang dasarnya kasih. Dasarnya lain ada, bisa. Dasarnya sama-sama naik Mio. Komunitas Mio, nggak boleh nyebut merek ya. Oh, nggak boleh. Komunitas pemain golf. Dasarnya karena sama-sama suka main golf. Ini kuat. Dasarnya adalah kasih. Kasihnya Tuhan. Tadi ada kata mengasihi di ayat-ayat yang kita baca. Itu adalah agape. Kasih dari Tuhan. Komunitasnya bisa apa aja, tapi dasarnya kasih. Kita ada Satmori sekarang. Saturday morning ride. Naik motor Sabtu pagi. Bisa jadi home itu. Iya. Begini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan bentuknya komunitas, kalau dasarnya adalah kasih, ada firman Tuhan, ada doa. Kita sebut home bisa. Gak apa-apa ya Pak Gem ya? Home plus. Nah, kalau dasarnya kasih kita lakukan. Nah, kenapa? Karena di situ ada saling menyembuhkan. Kita tidak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan bisa memakai kita untuk menyembuhkan. Atau bahasanya memulihkan. Nah, sudah tahu kan memulihkan itu apa? Healed. Heal itu sembuh, pulih. Itu H, Bapak Ibu bisa tambahkan H di sebelah kanannya itu. Ada apa lagi di komunitas yang ada dasarnya, kasihnya? Ya, saling mengembangkan.
Setiap orang itu diberi talenta untuk Tuhan yang bisa dikembangkan. Ada firman-Nya. Komunitas bisa membuat itu berkembang. Ya, kalau bahasa di kita mengoptimalkan. Optimize. Bapak Ibu tahu bedanya? Maximize sama optimize. Ya. Kalau naik motor, speedometernya berapa rata-rata? Kalau mentok itu, 160, 140. Itu kalau digeber sampai situ, itu namanya dimaksimalkan. Bahaya enggak? Bahaya. Perlu enggak segitu? Bisa rusak enggak mesinnya? Itu tanda ya, waktu saya habis. Itu dimaksimalkan. Itu tidak selalu baik. Perlunya berapa? 60, 80. Itu namanya dioptimalkan. Sesuai dengan kebutuhannya. Tadinya 40 dinaikkan jadi 60, dinaikkan jadi 80. Orang lari bisa cepat. Tapi kalau maraton, yang pelari maraton itu Bapak Ibu, dia bisa lari lebih cepat enggak? Bisa, dia bisa memaksimalkan kekuatannya untuk lari kenceng. Tapi kalau dia lakukan itu apa yang terjadi? Nggak nyampe. Dia harus atur supaya dengan kecepatan itu dia sampai. Itu namanya dioptimalkan. Komunitas kita melakukan hal itu. Bagaimana kita bisa saling menyembuhkan orang yang terluka. Sembuh ini bukan cuma sembuh sakit ya. Kita doakan, ada yang diabetes, ada yang jantung, ada yang darah tinggi, batuk, pilek. Tapi sembuh secara batin. Luka, dilukai kakak, adik, saudara, teman. Dan ketika bertemu curhat, dan kemudian yang mendengarkan, menyampaikan apa? Firman Tuhan yang menyembuhkan. Jadi saling menyembuhkan, saling mengembangkan atau optimize. Ya. Optimize itu menambahkan lagi kemampuannya, dibuat lebih berkembang, tapi tidak dibuat mentok. Nanti ada namanya istilah burnout. Bapak Ibu kalau 20 jam pelayanan, 24 jam sih Pak Gem handphonenya nyala ya, handphonenya nyala. Orangnya perlu istirahat, Pak Gem juga manusia. Ya. Oke. Kemudian apa? Saling memberikan semangat. Ayo kamu bisa. Ayo bisa. Sakit jantung bisa disembuhkan, darah tinggi bisa. Oh ya, cari kerja, kamu bisa. Dimotivasi, diberikan semangat, motivated. Bapak Ibu tambahkan M itu di situ. Sudah ada H, healed, ada O, optimize, ada M, memotivasi. Baru kemudian, ini saling ya Bapak Ibu ya, artinya jangan cuma kita, jangan cuma datang ke komunitas terus, siapa bisa bantu saya ya, siapa bisa menyelesaikan masalah saya ya. Enggak apa-apa kalau datang dengan itu. Tapi ada baiknya juga datang, siapa yang bisa saya bantu ya, siapa yang bisa saya doakan ya. Kemarin si A itu kemarin punya masalah, udah selesai belum masalahnya ya. Utangnya udah lunas belum ya, anaknya sudah dapat sekolah belum ya, suaminya sudah dapat kerjaan belum ya, istrinya sudah. Ya, itulah arti kata saling. Saling menyemangati. Kemudian yang terakhir, saling mempersiapkan. Memperlengkapi. Tambahkan kata E, singkatan dari equip. Semangat aja, kalau nggak diberi senjata, nggak diberi persiapan, nggak jauh. Bapak Ibu motivasi itu bagus. Motivasi itu membuat orang melangkah. Tapi apa yang bisa membuat orang melangkah jauh? Ketekunan ketika dia punya senjata. Ketika dia lengkap, diperlengkapi oleh semangat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, maka melangkah. Kalau cuma motivasi, Bapak Ibu pernah datang ke seminar motivasi? So, saya bisa, saya mampu, saya ini seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 2% katanya menurut statistik. Dari orang yang datang ke seminar motivasi, yang bisa lanjut sampai tahun ke depan, melakukan apa yang diberikan, itu 2%. 3 mentok. Karena nggak ada komunitas yang memperlengkapi. Ya. Oke? Nah, waktunya masih ada ya. Saya ada video 5 menit, kemudian ada beberapa foto, 11.06. Oke, boleh ya? Ya. Ini video agak panjang, dibuat di tahun 2019 oleh home saya, ketika itu ada home festival. Kita akan bikin lagi home festival.
acaranya nanti seru, dijamin seru Bapak Ibu. Yang belum ikut home, nanti kalau salaman sama saya, salamannya agak lamaan ya. Terus bilang, saya belum home Pak. Silakan teman-teman. Kita berkomunitas kan ceritanya, kalau kita punya masalah sharing, yang udah kesaksian, wah bisa tahu tuh segereja. Malah jadi nggak terbuka ya satu sama lain maksudnya. Iya, jadi rumpi. Ya itu tuh yang bikin gue males tuh kalau diajakin ikut komsel. Mereka juga belum tentu bisa bantu masalah kita gitu. Terus buat apa dong? Ya gitu deh. Sibuk, pulang kerja udah malam. Itu udah kayak mindahin gereja ke rumah gitu loh. Gak ada waktu. Looking for the shade where the trees have died. Trying to find my way to the peace inside. Until I'm home. Oh, 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 oh. Until I'm home. Oh, 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 oh. Walking down this road till I'm home. Until I'm home. Oh, oh. Senjata itu kalau nggak diasah dengan yang bisa menajamkan dia, dan itu dia akan dipakai dan itu menjadi bermanfaat buat si orang supaya senjatanya itu berhasil gitu. Tapi kalau senjata itu, pedang itu tumpul, itu pasti akan taruh di gudang dan dia nggak akan dipakai. Ternyata mereka semua motivator buat saya. Dan sometimes cerita yang saya sampaikan, saya pikir hal sepele ternyata jadi motivasi juga buat mereka. Mana ada sih kan orang nggak butuh komunitas. Yang saya rasain tuh kita bisa nggak berjalan sendiri gitu loh. Ada yang mendoakan, ada yang mendukung. Itu sih yang membuat kita jadinya pengen ketemu untuk kumpul home. Karena selain kita mengupas firman Tuhan, dari kesaksian-kesaksian itu juga merefleksikan yang lebih mengena ya dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Pada saat kita ngomongin masalah yang kita sedang ngadepin ke mereka, terus dan apa ya, gimana sih rasanya kita punya second family yang kalau family biasa kita ngobrol sama family kita jauh di sana paling bisa by phone, cuman kita punya family yang di sini yang bisa menjadi benar-benar family gitu loh, gitu kok. Jadi mungkin malah melebihi dari keluarga saya sendiri, malah lebih parah. Sekarang kalau keluarga saya tuh nggak bisa nih saya curhat santai begitu, sedangkan di home sini benar-benar bisa keluar semua. Oh, ini dapat ini kekeluargaannya. Buat saya sendiri menjadi sesuatu yang membangun, mengubah saya untuk lebih baik lagi. Home itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kami berdua, dalam kehidupan keluarga kami. Dan saya juga belajar mendengarkan ketika teman-teman home, suami istri itu bersaksi, sharing. Saya belajar mendengarkan, dan di situ saya juga mendapatkan banyak hal. Mulai dari mempersiapkan materi, mendengarkan kesaksian mereka, masalah mereka, dan ketika memberikan jalan keluar yang sesuai dengan Alkitab, jalan keluar yang Alkitabiah. Saya juga belajar di situ. Welcome home, everybody home. Never be alone because your heart is at home. Welcome home, everybody home. Welcome home. Kemanapun kau pergi, menjauh dan terus berlari, sembunyi dan tutupi setiap luka hati. Tak ada jalan yang lain, proses haruslah dihadapi. Ingat kau tak sendiri, ada home yang selalu menanti. Setiap Jumat, well
Welcome home to kita semua. Buruan gabung di home yang you paling suka. Welcome home, ngapain aja, curhat umat debat nikmat sampai hati lega. Welcome home, di mana aja, asal bisa kumpul dan tertawa bersama. Welcome home, siapa aja, ya semua jiwa yang ingin tumbuh dewasa. Biar sehat, biar kuat, jadi berkat, jangan nekat. Hidup rasa garing-kering kalau home-nya diliburin. Ya kita nge-home. Kamu sudah home apa belum? Jangan bingung. Ayo gabung sini di home kami Raja Wali. Raja Wali. Oke. Far from home. Nah Bapak Ibu, thank you. Home saya dulu namanya Raja Wali, kemudian ketika bertumbuh lagi jadi Eagles, karena yang Raja Wali tidak mau dibubarkan. Jadi sebagian dari mereka ada yang sudah di home yang berbeda, tapi nggak mau dipisah. Nggak apa-apa, tapi home yang baru tetap harus dilakukan, karena gereja mau home itu bertumbuh. Jadi kalau nanti misalnya suatu saat home Bapak Ibu yang sudah jadi harus dibagi, enggak apa-apa. Demi bisa menjadi berkat bagi yang lain. Soal mau kumpul lagi yang reunian, bisa. Kami masih ada reunian sebulan, 2 bulan sekali. Tapi intinya adalah gereja menyediakan solusi yang bukan buatan sendiri. Dari zamannya jemaat mula-mula, jemaat dipersekusi, sampai sekarang komunitas itu Tuhan siapkan, komunitas kecil. Yesus aja mulai dengan 12 murid, Bapak Ibu. Itu sebabnya jumlah ideal di kita dikatakan 12. Tanggal 12 hari ini. Hubungannya apa nggak tahu. Nah, Bapak Ibu, gereja menyediakan. Nah, ini salah satu home yang ada di kita. Bisa ditebak kan siapa gembala home-nya? Kurang terkenal sih ya. Jemaatnya lebih terkenal. Bapak Ibu. Berkumpul, saling bersaksi, saling menguatkan, saling menghibur. Ya, di mana aja ada Zoom-nya. Ya kalau nggak zamannya dulu, COVID, Zoom. Tapi ketika COVID sudah lewat, ya ada online, ada onsite. Ya. Namanya apa ini home-nya? Home Pimpa, ceria banget namanya. Nih, ini home apa namanya? Ayo yang mana yang punya home? DM, dewasa muda. Ini home dewasa muda nih. Itu nggak tahu anjing siapa yang dipeluk itu. Ya, ya seru kan? Jadi yang masih umur-umurnya kayak saya boleh gabung di sini. Dewasa muda, mudah-mudahan dewasa. Ya. Nah, kalau di yang tadi dewasa muda itu ada Kak Steven sama Kak Ellen. Kalau di sini ada Om Steven sama Tante Ellen. Orangnya sama, beda jemaat. Ya, oke. Sulit untuk bisa bertemu, Zoom. Tapi disarankan bisa berkumpul seperti jemaat mula-mula. Kenapa? Beda, auranya beda, kesaksiannya beda, ceritanya beda, ngobrolnya beda, cipika-cipiki apa segala macam beda. Ketika doa bisa tumpang tangan, di mana yang sakit dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi home di kita. Nah, ini omnya, ini 2 home yang berbeda karena fotonya ada 2 jadi saya jadikan satu halaman. Ini home-nya Om Yohanes. Pak Hasan, namanya apa ini home-nya? Palang. Om Palang, namanya Palang. Itu loh, portal itu loh. Singkatannya apa itu? Mana gembalanya? Oh, pendalaman Alkitab Pamulang. Bapak Ibu bebas mau ngasih nama, ya. Ya, yang penting namanya enggak salah. Yang di sebelah kanan adalah home youth. Youth 1 apa youth 2 nih? Youth aja ya? Oh ini youth aja ya? Oke. Kelihatan ya? Oh itu ada namanya, Home Pondok Aren ini Bapak Ibu.
Sebenarnya setiap home ini fotonya ada banyak Bapak Ibu, puluhan, bahkan ada yang ratusan. Ya harus betul-betul dipilih. Jadi kalau ada yang terlewat, ya minta maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya cuma boleh kan sampai 11.30, kalau sampai boleh sampai jam 2, saya keluarin semua tuh foto-fotonya. Ya. Kemudian ada lagi home, apa namanya ini? Theater, home theater. Bisa ketemu di gereja, walaupun gereja menekankan untuk ketemu di rumah. Kalau di rumah itu lebih homey, lebih bebas, ya toh. Tapi jika memang perlu ketemu di gereja, bisa nanti minta izin dengan gereja. Bisa juga Zoom. Nah kalau Zoom ada anak-anak itu, biasanya anaknya nggak ikut home, begitu udah waktunya foto, numpuk itu depan foto, keluar semua itu. Saya, anak, cucu semua keluar tuh. Ini mungkin agak aneh. Ini di kantor saya, dulu ada WhatsApp grup untuk doa. Bertahun-tahun doanya hanya di grup. Entah kenapa, nggak ada yang punya ide untuk ketemu. Ketika gereja bilang, lakukanlah home plus. Tidak harus dengan jemaat sendiri, dengan siapapun. Bentuk komunitas, dasarnya kasih dan Alkitab diberi nama home plus. Terus saya bikin ketemuan, ayo ngumpul yuk setiap Jumat 8.15 sampai 8.30. Ke jam kantor mulai 8.30. Dan kumpul. Sekarang setiap minggu berdoa. Sekarang saya tambah 15 menit lagi. Saya bilang jam 8 saya sudah ada di ruang meeting. Kalau ada yang mau datang, doa, konseling, sharing silahkan. Dan ada 1-2 yang datang. Bapak Ibu bisa melakukan di mana aja. Sekolah, kampus, kantor, di rumah. Mulai ajak orang-orang untuk bersama-sama. Nggak usah bilang home dulu. Saya nggak menyebut ini kepada mereka bahwa ini home. Orang disebut home sudah bingung, home apa? Homestay. Ini kebetulan saya juga pegang Home Glory namanya. Nah ini Home Glory. Lagi kumpul di rumah saya, terus kemudian Zoom. Sama seperti jemaat mula-mula. Berbagi, berdoa, firman Tuhan. Iya. Apa sih artinya ini? Kalau di foto itu ya, foto. Ganti gaya. Yang ganti jarinya aja. Nah ini keseruannya. Kalau ini saya tahu ya, kita tahu yang ini ya, love. Kemudian ada lagi, nah ini home yang Eagles. Sekarang namanya Eagles, Home Modern Land. Kumpulnya bisa di rumah, bisa di gereja, di rumah yang lain, bisa Zoom, bisa di mall. Nah Bapak Ibu kalau ke mall, kumpul di mall jangan takut. Bisa kok kumpul di mall nggak keluar duit. Kemana? Food court. Terus masing-masing bawa dari rumah. Bapak Ibu kalau lihat yang di meja itu nggak ada yang beli. Ini ibu-ibu ini semua bawa masing-masing. Kemudian makan di sana. Bapak Ibu kalau di food court nggak bakal diusir. Karena food courtnya untuk umum. Jadi bisa ketemu di food court, bisa ketemu di rumah, bisa ketemu di gereja, bisa ketemu di mana aja. Kalau nggak sempat, Zoom. Ya. Yang ini sih home gabungan sih. Ini karena saya di gereja kebetulan masih pegang 2 home, Glory dan Eagles. Ini ketika digabungkan Glory dan Eagles. Ini fun, Bapak Ibu, tapi kurang efektif. Ini fun-nya karena ketemu kumpul, tapi sharing-nya sudah nggak bisa. Kenapa? Ini 2 home, terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kenapa? Yang pendiam makin diem, yang cerewet makin cerewet. Terus yang pendiam nggak sempat cerita. 12 itu sudah kami pertimbangkan. Fun ya? Oh, rame ini. Tapi sesi berbagi, sesi sharingnya, ada yang nggak nyaman, dia harus bercerita bahwa oh, kemarin suami saya, kemarin istri saya, kemarin anak saya, nggak semua bisa begitu. Nggak nyaman, kurang percaya dan lain sebagainya. Tapi kalau 12 dan sudah berjalan bersama, chemistry-nya sudah ada. Ini dewasa muda 2. Bapak Ibu yang masih umur sekitar 30-an, profesional, bisa bergabung di home ini. Dewasa mudah-mudahan. Ini
Umas Bapak Ibu, Umas tuh usia emas, emas tuh 50. Ya, sebentar lagi Pak Gam, welcome ya. Ya Bapak Ibu, ini bukan home sebenarnya, ini fellowship. Tapi gayanya seperti home. Nah, kalau ini walaupun jumlahnya banyak, sharingnya tetap kuat. Karena sudah begini, karena banyak unek-uneknya. 60 tahun, 70 tahun pengalaman disampaikan gitu loh. Tapi stylenya seperti home. Apalagi dilakukannya hari Minggu setelah firman. Firmannya didiskusikan, kemudian kesaksiannya melimpah ruah. Kalau nggak direm, itu kesaksian bisa sampai jam 3 sore. Yang diceritain, Bapak Ibu semua yang jadi anaknya. Nggak tahu kan, kalau papa mamanya ngumpul di sini bahas saudara. Oke. Nah Bapak Ibu, gereja menyediakan hal ini. Mari Bapak Ibu bergabung. Yang belum bergabung ikut. Yang sudah ikut jangan bolong-bolong. Ya, ada hari-hari tertentu yang memang sulit, ada halangan. Saya juga kadang-kadang pulang malam gak bisa, harus dialihkan harinya, harus bikin Zoom, harus minta tolong ke yang lain untuk mewakili saya. Ada tantangannya. Tapi seperti yang firman Tuhan tadi bilang, mereka bertekun. Bagi yang sudah ikut, bertekun. Bagi yang belum, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selama ini berdoa, Tuhan tolong A, Tuhan tolong B, Tuhan tolong C. Ini jawaban dari Tuhan. Tuhan berikan gereja yang ada komunitasnya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang, Tuhan saya mau pelayanan, siapa yang mau saya layani, siapa yang mau saya doakan, siapa yang mau saya berkati. Ini juga Bapak Ibu datang dan banyak orang yang bisa dilayani. Ya, gereja mempersiapkan ini semua. Ya. Let's go home. Let's go home itu bisa berarti ayo pulang. Kalau ada yang terhilang, ayo pulang. Let's go home juga berarti ayo kita ke home. Datang. Bersekutu bersama, saling mengenal, saling menguatkan, saling menghibur, saling mengingatkan dan bertumbuh bersama. Dan ketika Bapak Ibu sedang menghadapi apapun juga, salah satu yang bisa diharapkan kecepatannya untuk merespon adalah home. Begitu banyak kesaksian di sini yang menceritakan bagaimana ditolong oleh jemaat home, ditolong oleh Pak Gem, Bu Gem, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu. Semuanya ada satu video lagi, tapi nanti aja setelah ibadah kalau bisa diputar. Saya undang untuk worship leader, singer, dan musisi yang luar biasa. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dan nanti minta dengan kasih Pak Gembala untuk berdoa bagi kami. Setelah ini, Bapak Ibu, ada pertemuan ketua home. Yang ketua home nanti kumpul ya, kita lunch bareng, lantai 2, kemudian kita kumpul. Bapak Ibu, gereja menyediakan hal ini. Bahkan kami berkumpul untuk berdiskusi bagaimana membuat home lebih hidup, lebih saling menguatkan, lebih saling heal, optimize, motivate, equip. Kita naikkan pujian ini.